maafin Bapak ya. Selama Bapak di tahanan, kamu jaga diri baik-baik. Dan juga Rehan. Iya, Pak. Aku sama Rehan bakal rindu banget, Pak, sama kamu. Vonis 2 tahun penjara harus diterima Wendy akibat ulahnya berbuat kriminal. Di hadapan Desi sang istri, juga anaknya, Wendy mengaku menyesal. Silakan, Pak. Manakala suami dijeruji besi, kesetiaan Desi akan diuji. Des, kamu kenapa? Kok ngelamun kayak gitu? Iya Des, kamu kenapa? Kamu cerita aja sama kita kalau lagi ada masalah. Walau sepi yang Desi rasa dengan kondisi suami di dalam penjara, Desi menampik setiap ajakan teman walau sekedar mencari hiburan. Daripada kamu terus-terusan mikirin Mas Wendy, mending kamu ikut kita aja habis pulang kerja, ya nggak? Nah, itu dia. Mau kemana? Tumben banget kalian ngajakin aku pergi. Ya lihat dangdutan lah di kampung sebelah, ya nggak? Banyak cowok gantengnya loh. Kalian aja deh. Siapa tahu kalian bisa dapet jodoh kan di sana. Kalau aku kan udah ada Mas Wendy. Nggak ada Mas Wendy, jadi kerasa sepi gini. Nggak ada temen cerita. Tak berapa lama Desi berkenalan dengan seorang pria lewat aplikasi sosial media. Yogi namanya. Siapa nih? Kayaknya baik deh. Dia ngajak ketemuan. Kalau aku jadi ketemuan sama dia, Mas Wendy gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa kali ya. Godaan makin gencar. Pertahanan Desi tak kuat seperti keinginannya. Karena pada akhirnya Desi menerima ajakan untuk bertemu dengan Yogi, lelaki yang bukan suaminya. Oh ya, Pak yang kaya, akhirnya kita bisa ketemu. Kamu udah punya suami atau belum sih? Udah. Tapi suami aku masih ditahan. Di tahanan? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ya, aku main sosial media biar aku nggak kesepian aja. Terus tiba-tiba malah ketemu Mas Yogi. Ya kalau boleh jujur sih ya, sebenarnya aku tuh senang banget bisa kenal sama Desi. Desi mengenalkan diri sebagai istri dengan suami yang sedang berada dalam penjara. Tapi nyatanya mereka berdua terlena. Tak hanya sekali, mereka terus membuat janji. Lalu keduanya sering pergi bersama seperti di mabuk asmara. Hingga Desi lupa masih ada suaminya yang mendekam di penjara. Hubungan keduanya yang bukan pasangan resmi sudah terlanjur jauh, seperti terjebak dalam jerat asmara singkat. Mas, ini Rehan dari tadi nelfonin aku loh. Kamu nggak bangunin aku sih? Gimana aku mau bangunin kamu sih, Des? Kamu aja tidurnya pules banget kok. Ya udah. Habis ini ntar aku pulang ya. Iya. Tahanan 380, ikut saya ke ruangan karena ada panggilan telepon. Iya Pak.
Cerita soal seringnya Desi sang istri kelayapan hingga larut malam sampai juga ke telinga Wendy yang masih di balik penjara. Ya, halo Mbak. Apa? Desi sering keluar malam? Wendy gundah. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Desi istrinya. Wen, lagi mikirin apa sih? Kayaknya kamu lagi galau banget. Aku baru aja dapat telepon dari mbakku. Katanya istriku itu sering keluar malam. Wah, kalau begitu bahaya, Wen. Harus hati-hati kamu, Wen. Hati-hati gimana maksudnya? Ya itu tadi, sering keluar malam. Jangan-jangan dia ada laki-laki lain. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Istriku itu setia sama aku. Dia nggak bakalan mungkin kayak gitu. Aku sebagai sahabat cuma ngingetin kamu aja. Udah, nggak usah bahas yang kayak gini. Ini udah mau sore, mendingan kita kerja sekarang. Ya, ayo. Ketika sang suami masih meringkuk dalam penjara, Desi bermain mata dengan pria lain. Jejak mereka tercium. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetaplah di Waspada. Jangan-jangan kamu hamil, Des. Mas, aku hamil, Mas. Udah 1 bulan, aku nggak datang bulan. Apa? Kamu serius? Itu anak kita? Iya, Mas. Aku yakin, Mas. Itu hasil dari hubungan kita. Mas, aku takut, Mas. Aku takut kalau sampai Mas Wendy tahu. Asmara terlarang antara Desi dengan Yogi yang dikenalnya lewat sosial media menuai bencana. Sebab Desi kini berbadan 2. Karena takut akan akibat muncul ide gila di pikiran Yogi, yaitu menghilangkan janin dalam perut Desi. Sayang, gimana? Berhasil? Belum, Mas. Kandungan aku udah kelewat. Waduh. Terus ini apa? Ini jamu. Ya udah, kamu gak usah khawatir ya. Kamu minum ini. Kalau nanti nggak ada hasil, kita cari jalan lain. Oke? Ayo sayang. Di bulan Maret 2020, si istri dan perselingkuhannya itu berusaha menggugurkan kehamilannya bahkan sampai 3 kali. Dan itu gagal. Oh iya? Perubahan yang terjadi pada tubuh Desi bikin teman satu kerjaannya bertanya-tanya. Kamu kenapa, Des? Kok kamu lemes banget? Terus pucet lagi. Aku nggak apa-apa. Cuma lagi nggak enak badan aja. Mual-mual gitu. Apa? Mual? Jangan-jangan kamu hamil, Des. Hamil sama siapa? Kan suami kamu masih di tahanan. Aku hamil sama Yogi. Temen aku dari sosial media itu. Yogi? Yogi kenalan kamu itu? Wah, urusannya nggak beres nih. Kalau suami kamu tahu gimana, Des? Kayak aku bingung banget. Didera takut, Yogi dan Desi mencoba cari solusi terhadap janin yang ada di tubuh Desi. Gimana, Des? Kamu udah berasa efek obatnya? Belum, Mas. Ya udah, kita tunggu hasilnya aja ya. Tapi aku takut, Mas. Gak ada hitungan sebulan, suamiku tuh bebas, Mas. Nanti kalau dia tahu, terus bayi ini, Mas aku takut, Mas, aku bingung. Ya bagus dong, kalau suami kamu pulang, berarti bayi yang ada di dalam kandungan kamu ini
nggak akan dicurigai hasil perbuatan kita. Ya pasti ketahuan lah Mas kalau ngelahirin. Belum beberapa bulan dia pulang, terus aku tiba-tiba udah ngelahirin gitu. Gini, kamu bilang sama suami kamu, saat bayi ini lahir, kamu kasih ke orang lain. Kan di luar sana banyak tuh orang-orang yang nggak punya anak. Ayolah, Des. Mas, kamu ada-ada aja ya? Ya nggak mungkin lah, Mas. Ya kan belum dicoba, siapa tahu suami kamu mau. Rencana Desi dan Yogi tak berjalan sesuai rencana. Desi memutuskan menjauh dari Yogi. Mas, Wah, kayaknya ini terakhir kali kita ketemu deh. apa? Hubungan gelap Desi berakhir, sementara Wendy sang suami sudah bisa menghirup udara bebas. Bu, akhirnya kita bisa berkumpul lagi seperti ini ya. Bapak merasa bahagia banget, Bu. Ibu juga bahagia banget, Pak. Bapak bisa balik lagi kumpul sama kita di rumah. Tapi Pak, jangan ninggalin Rehan lagi ya. Selama ini Ibu sering ninggalin Rehan. Bu, benar yang Rehan bilang. Masalah ibu sering keluar malam juga, itu benar. Tumben ibu kerja malam. Sejak kapan? Iya Pak. Kan aku ada tambahan lembur. Jadi ya berangkat kerjanya malam, Pak. Oh gitu ya. Beberapa bulan setelah kebebasannya, jalan rumah tangga Desi dan Wendy seperti biasa, masih terasa harmonis. Tapi malam itu, Wendy kaget dengan perubahan drastis pada tubuh Desi. Sebenarnya kamu hamil udah berapa bulan sih, Bu? Bapak kan baru beberapa bulan bebas dari penjara, Bu. Coba deh kamu hitung sendiri, Pak. Semenjak kamu di rumah. Lagian kerjaan aku kan makan, tidur. Ya pantas lah, Pak, makin gendut. Desi yang takut atas kecurigaan sang suami lalu memberikan saran pada suaminya. Gimana kalau pas bayi ini lahir, kita kasih orang aja? Pak, Ibu takut. Ibu takut kalau kita nggak ada biaya buat ngerawatnya. Kamu ngomong apa sih, Bu? Gak baik tau ngomong kayak gitu. Enggak, Pak. Ibu tuh cuma takut kalau kita nggak mampu ngerawatnya. Bu, stop ya. Kamu dengerin Bapak. Walaupun Bapak nggak ada kerjaan tetap sekarang ini, tapi Bapak masih sanggup untuk menafkahi kita semua, untuk menafkahi bayi itu. Saran dari Desi malah bikin Wendy bertanya-tanya. Ide gila dari mana yang ada di kepala Desi? Apa yang telah terjadi pada Desi? Tetaplah di Waspada. Jadi semua itu benar. Siapa laki-laki itu? Di mana rumahnya? Apa benar itu anak saya? Kelahiran bayi dalam kandungan Desi menunggu hitungan hari. Pikiran Wendy berkecamuk soal bayi yang ada di dalam perut Desi. Benarkah bayi tersebut adalah hasil hubungan mereka berdua? Bu. Ini Bapak mau nanya nih. Itu anak itu, bener kan hasil dari hubungan kita? Udahlah, Pak. Ibu udah kesakitan banget ini, Pak. Ibu udah gak kuat, Pak. Ya jawab Bapak dulu dong. Cepetan, Pak. Sakit.
Setelah melahirkan, Wendy mengajak sang istri ke Madura. Wendy yang curiga terus mendesak pengakuan Desi, sampai akhirnya Desi menyerah. Lalu ia mengakui kalau bayi yang dilahirkan adalah hasil hubungan gelapnya bersama Yogi. Jadi benar. Kamu ada laki-laki lain yang berhubungan saat aku ditahan. Kamu selingkuh. Jujur jawab. Maafin aku, Pak. Bayi itu memang hasil hubunganku sama orang lain. Apa? Hah? Siapa laki-laki itu? Di mana rumahnya? Namanya Yogi, Pak. Aku juga nggak tahu rumahnya di mana. Dia yang sering jemput aku, Pak. Terus kita ke hotel. Wendy naik pitam, lalu tak tinggal diam. Ia segera mencari tahu sosok Yogi. Sini lihat HP kamu. Ini laki-laki itu. Selingkuhan kamu itu ini. Aku akan kasih dia pelajaran. Dan dia harus bertanggung jawab sama bayi itu. Berbekal informasi dari sang istri, tak butuh waktu lama bagi Wendy menemukan jejak Yogi. Pak, maaf. Pengen cari buah apa ya? Kok pakai direkam segala? Oh ini mas, anak saya kan lagi suka buah jambu katanya. Jadi dia maunya itu beli buah jambu di tempat langganan ibunya. Makanya saya videoin tadi. Setelah berhasil menemukan Yogi, Wendy memastikan kepada Desi sosok Yogi yang sempat direkam olehnya. Ini yang di video. Selingkuhan kamu itu kan? Iya, Pak. Bener. Oke. Aku akan kasih dia pelajaran. Biar dia bertanggung jawab. Bapak mau kemana? Udah diam kamu. Hah? Diam. Emosi Wendy memuncak, panas hatinya ketika Desi mengakui bahwa benar Yogi adalah kekasih gelapnya. Wendy yang tersakiti atas perbuatan Yogi kepada istri dan dirinya akhirnya kembali memburu Yogi. Kenapa sih kamu nafsu banget ingin kerja ke Malaysia? Gimana ya, Bro? Aku ini kepala keluarga. Ya nggak bisa lah seperti ini terus hidupku, Bro. Makanya aku minta tolong sama kamu supaya aku bisa bekerja di Malaysia, ya. Udah, nanti aku bantu. Kita kan teman. Gimana kabar istrimu? Baik, anakku juga baik. Udah. Siapa, Bro? Cepet kejar, Bro, kejar. Yang tak diduga, Yogi terlihat melintas seorang diri. Lalu bersama Hendro temannya, Wendy tancap gas mengejar Yogi. Bal. Sehat? Sehat, Mas. Gimana, Mas? Jalan biasa, cari angin jalan-jalan. Ketika laju sepeda motor Yogi terhenti, maka inilah yang terjadi. Kamu Yogi kan? Hah? Kamu sudah mengganggu kan? Kamu sudah mengambil istriku kan? Hah? Wendy seperti kesetanan, lalu mengamuk sebisanya. Hendro dan warga tak tinggal diam, lalu coba melerai. Jangan ada yang macam-macam ya. Ini urusan saya sama dia. Dia sudah selingkuh istri saya, ngerti kalian? Hah? Ayo, Nur. Inilah tersangka AW yang telah membunuh AH,
seorang lelaki yang menjadi kekasih gelap WT, istri dari AW. Hubungan gelap WT dan AH terjadi ketika AW berada di penjara karena terlibat kasus kriminal. Awalnya sekitar bulan Juni 2021 si pelaku ini baru keluar dari LP. Pada saat itu pelaku tidak curiga dan masih sempat melakukan hubungan. Bulan Desember pelaku itu curiga dengan kondisi tubuh istrinya. Dengan waktu begitu singkat kok kondisi tubuhnya, kehamilannya besar, itu sudah tidak wajar lah. Dan pada saat ditanya tersebut, istrinya mengakui bahwa dia berhubungan dengan orang lain sebanyak 3 kali. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa AW membunuh karena dendam kepada korban AH yang telah menghamili WT, istri dari AW. Akhirnya ngomong tidurannya. Ngomongnya dia ngomong apa? Iya, kan saya sambil paksa Kak. Nah, saya kan kaget, belum 7 bulan saya ada di luar. Cuma bulannya 7 bulan, harinya nggak nyampe 7 bulan kok istri saya lahir. Jadi untuk perkara ini kita terapkan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan dan atau 170 dan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun.